disk dan RAM. Di sini terlebih dahulu saya dulu menjelaskan apa hardware dan apa software. Hardware merupakan komponen fisik sebuah komputer atau perangkat elektronik lainnya. Ini termasuk semua bagian yang dapat disentuh dan dilihat seperti motherboard, CPU, RAM, dan perangkat input atau output. Contohnya hardware, hard disk, monitor, keyboard, mouse, printer, dan lainnya. Nah, berbeda dengan software. Software merupakan sekumpulan instruksi atau program yang digunakan untuk menjalankan komputer dan perangkat keras lainnya. Software tidak dilihat atau disentuh karena dibentuk digital. Contohnya software, sistem operasi aplikasi, perkantoran, perangkat lunak, pengolahan gambar, dan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan hard disk. Tentu hard disk atau lebih dikenal sebagai sebutan hard drive adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan pada komputer untuk menyimpan dan mengakses data secara permanen. Berikut adalah beberapa informasi penting atau jenis-jenis hard disk. Yang pertama adalah hard disk drive, yang kedua adalah solid state drive, dan yang ketiga adalah solid state hybrid drive. Di mana keunggulan dan kekurangan dari hard disk drive, yang keunggulan pertamanya adalah kapasitas besar, harga per giga lebih murah, dan kekurangannya adalah kecepatan baca tulis lebih lambat, lebih rentan terhadap kerusakan fisik. Nah, di mana solid state drive juga memiliki keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya solid state drive, kecepatan baca tulis sangat cepat, tahan guncangan, lebih hemat energi, namun kekurangan kapasitas lebih kecil, harga per giga lebih mahal. Dari solid state hybrid drive, keunggulan yang pertama adalah performa lebih baik dari hard disk drive, harga lebih terjangkau dibandingkan solid state drive. Namun kekurangannya adalah performa tidak sebaik solid state drive murni, masih memiliki bagian bergerak sehingga kurang tahan guncangan. Adapun tips pemilihan tentang hard disk, yang pertama adalah kapasitas, yang kedua adalah kecepatan, yang ketiga adalah anggaran, yang keempat adalah daya tahan. Di mana kapasitas pemilihan hard disk yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan penyimpanan data Anda, yang kecepatannya adalah pilih solid state drive jika Anda memerlukan kecepatan terutama untuk menjalankan sistem operasi atau aplikasi berat. Yang ketiga adalah anggaran, tentu anggaran yang Anda miliki hard disk drive lebih murah, tetapi solid state drive menawarkan performa yang lebih baik. Dan daya tahan, solid state drive lebih tahan terhadap guncangan dan lebih cocok untuk perangkat portable. Di sini saya akan menjelaskan apa itu RAM. RAM merupakan random access memory, adalah memori penyimpanan data sementara pada komputer. RAM memungkinkan komputer untuk mengakses data dengan cepat dan mudah. Data yang disimpan di RAM dapat diakses secara acak, artinya komputer dapat mengakses data di bagian manapun dalam memori tanpa harus membaca data yang ada di depannya. RAM berbeda dengan penyimpanan permanen seperti hard disk dan penyimpanan data secara permanen meskipun komputer dimatikan. Ketika komputer dimatikan, semua data yang disimpan di RAM akan hilang. Adapun juga fungsi RAM secara lebih rinci, yang pertama adalah menyimpan data sistem operasi dan program aplikasi yang sedang berjalan. Yang kedua adalah menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU atau kontrol prosesor unik. Yang ketiga adalah menyimpan data sementara yang dibuat oleh pengguna seperti dokumen yang belum disimpan, gambar yang sedang diedit, dan video yang sedang ditonton. Dan yang keempat adalah mempercepat kinerja komputer dengan memungkinkan kontrol prosesor unik untuk mengakses data dengan cepat. Adapun juga jenis-jenis RAM. Ada beberapa jenis RAM yang umum digunakan seperti SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, yang dimana jenis RAM yang paling umum digunakan pada komputer modern, Synchronous Dynamic Random Access Memory, dapat disinkronkan dengan kecepatan clock CPU kontrol prosesor unik sehingga dapat meningkatkan kinerja komputer. Yang kedua adalah DDR-RAM atau Double Dead Rate RAM, jenis RAM yang lebih cepat daripada SDRAM. Double Dead Rate RAM ini siklus clock dibandingkan dengan Synchronous Dynamic Random Access Memory. Dan yang ketiga adalah Double Dead Rate RAM tipe 2, jenis RAM yang lebih cepat daripada Double Dead RAM. Double Dead Rate RAM tipe 2 RAM ini adalah dapat mentransfer 2 kali lebih cepat per siklus clock dibandingkan dengan Double Dead Rate RAM. Dan yang ketiga adalah Double Dead Rate RAM tipe 3, jenis RAM yang lebih cepat daripada Double Dead Rate RAM tipe 2, dan Double Dead Rate RAM tipe 3 dapat mentransfer data 2 kali lebih cepat
per siklus clock dibandingkan dengan double deterrent RAM tipe 2. Nah, yang keempat adalah double deterrent RAM tipe 4, jenis RAM yang paling cepat saat ini, dapat mentransfer data 2 kali lebih cepat banyak per siklus clock dibandingkan dengan data double deterrent RAM tipe 3. Adapun juga beberapa faktor yang memengaruhi performa RAM, seperti yang pertama adalah jenis RAM, yang kedua adalah kecepatan clock RAM, yang ketiga adalah kapasitas RAM, yang keempat adalah jumlah channel RAM. Nah, adapun juga tips untuk memilih RAM tersebut adalah yang pertama, tentukan jenis RAM kompatibel dengan komputer Anda. Yang kedua adalah memilih RAM dengan kecepatan clock yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga adalah memilih RAM dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang keempat adalah mempertimbangkan jumlah channel RAM. Yang kelima adalah beli RAM dari merek yang terpercaya. CPU atau Central Processing Unit adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU juga merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Bagian-bagian CPU. CPU terdiri dari beberapa bagian yang saling bekerja sama untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang pertama, arsitektur CPU. Arsitektur CPU merupakan bagian yang menjelaskan cara kerja CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang kedua, clock speed. Clock speed merupakan kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang ketiga, core. Core merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang keempat, cache. Cache merupakan bagian dari CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Yang kelima, heatsink. Heatsink atau fan dan fan merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk menjaga suhu CPU tetap stabil dengan cara menyerap panas yang dihasilkan oleh prosesor saat bekerja. Fungsi CPU. CPU memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama, menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang kedua, mengontrol akses ke memori dan perangkat lain yang terhubung ke komputer. Yang ketiga, mengontrol aliran data masuk dan keluar dari komputer. Yang keempat, menjalankan perhitungan matematika yang rumit. Jenis-jenis tipe dasar CPU. Ada beberapa jenis CPU yang tersedia di pasaran dan dapat diklarifikasikan berdasarkan berbagai faktor. CPU single core. Jenis CPU ini hanya memiliki satu inti dan digunakan pada perangkat yang tidak memerlukan daya pemrosesan tinggi. Yang kedua, dual core CPU. Jenis CPU ini memiliki dua inti yang digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan sedang. Yang ketiga, quad core CPU. Jenis CPU ini memiliki 4 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan tinggi. Yang keempat, octa-core CPU. Jenis CPU ini memiliki 8 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan sangat tinggi. Yang kelima, hexacore CPU. Jenis CPU ini memiliki 6 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan tinggi. Yang keenam, decacore CPU. Jenis CPU ini memiliki 10 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan sangat tinggi. Yang terakhir, CPU 12 inti. Jenis CPU ini memiliki 12 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan yang sangat tinggi. Motherboard adalah komponen inti dalam komputer yang menjadi pusat dari seluruh sistem komputer. Sedangkan fungsi motherboard berfungsi
untuk menghubungkan semua komponen hardware komputer seperti CPU, RAM, hard disk, dan perangkat lainnya. Jenis motherboard. Motherboard tersedia dalam berbagai jenis seperti ATX, Micro ATX, dan Mini ITX. Adapun tipe motherboard, motherboard juga tersedia dalam beberapa tipe sesuai dengan dukungan CPU seperti Intel dan AMD. Adapun bagian-bagian dari motherboard, motherboard terdiri dari soket CPU, slot RAM, slot ekspansi, dan banyak port koneksi. Memilih motherboard untuk komputer multimedia dan animasi. Yang pertama, dukungan CPU powerful. Pilih motherboard dengan soket yang mendukung CPU dengan performa tinggi. Yang kedua, kapasitas RAM besar. Motherboard harus mampu menampung RAM yang besar untuk aplikasi multimedia. Yang ketiga, slot ekspansi grafis. Cari motherboard dengan slot PCIe untuk kartu grafis kelas atas. Yang terakhir, dukungan penyimpanan. Pilih motherboard dengan banyak port untuk SSD dan HDD dan penyimpanan media yang lainnya. Power supply merupakan komponen penting dalam sebuah perangkat elektronik. Adapun fungsi umum power supply itu ada 3. Yang pertama, mengubah arus listrik AC menjadi DC. Yang kedua, menyediakan beberapa tegangan. Yang ketiga, mengatur daya. Jenis-jenis power supply ada 4. Yang pertama, bentuk faktor, kapasitas daya, efisiensi, modularitas. Komponen-komponen power supply ada 6. Yang pertama, trafo, yang kedua penyara, yang ketiga filter, yang keempat regulator, yang kelima kapasitator, yang keenam kipas. Monitor adalah perangkat elektronika yang menampilkan gambar dan video. Jenis-jenis monitor, yang pertama ukuran layar, yang kedua resolusi, yang ketiga jenis panel, yang keempat refresh rate, yang kelima sudut pandang, yang keenam teknologi layar sentuh. Nah, selanjutnya adapun komponen-komponen monitor ada 5. Yang pertama panel, yang kedua backlight, yang ketiga elektronik, yang keempat casing, yang kelima kabel. VGA adalah komponen perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk memproses dan menampilkan gambar di layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. Kualitas gambar yang dihasilkan oleh VGA tergantung beberapa faktor, seperti kualitas gambar yang dihasilkan oleh VGA tergantung pada beberapa faktor seperti jenis VGA, memori VGA, dan kecepatan clock VGA. Nah, ada beberapa fungsi VGA secara lebih rinci, yaitu menerjemahkan sinyal digital dari motherboard menjadi sinyal analog yang dapat ditampilkan oleh monitor. Yang kedua, menampilkan gambar dengan berbagai resolusi dan warna. Yang ketiga, memproses gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang ketiga, mempercepat rendering gambar. Dan kelima, menampilkan efek grafis. Nah, ada 3 jenis VGA yang umum digunakan, yaitu integrate grafis, dedicated grafis, dan eksternal grafis. Saat memilih VGA, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti kebutuhan Anda, anggaran Anda, dan kompatibilitas. Sound card, juga dikenal sebagai kartu suara, adalah komponen perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk memproses dan menghasilkan suara. Sound card terdiri dari berbagai komponen seperti konverter digital analog, port input atau output, dan kadang-kadang prosesor khusus untuk pemrosesan audio. Beberapa fungsi sound card secara lebih rinci: menerima sinyal audio digital dari aplikasi atau perangkat lunak, memproses sinyal audio digital, mengubah sinyal audio digital menjadi sinyal analog, menguatkan sinyal analog,
mengirim sinyal analog ke speaker atau headphone, merekam sinyal audio dari mikrofon. Nah, ada 3 jenis sound card yang umum digunakan, yaitu integrated sound card, dedicated sound card, dan external sound card. Saat memilih sound card, pertimbangkan faktor seperti kualitas audio, opsi konektivitas, kompatibilitas dengan sistem komputer Anda, dan kebutuhan audio spesifik yang Anda miliki, misalnya bermain game, produksi musik, atau penggunaan multimedia umum. CPU, Central Processing Unit, atau komputer melakukan perhitungan dan pengolahan data untuk eksekusi, membaca, dan menjalankan instruksi dari program. Pengolahan data adalah data yang sedang diproses, komunikasi dengan komponen lain, berinteraksi dengan RAM, hard disk, dan perangkat lainnya melalui motherboard. Motherboard, hubungan pusat. Ini adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Transfer data, memindahkan data antara CPU, RAM, hard disk, dan perangkat lainnya. Pengiriman perintah, mengirimkan instruksi dari CPU ke komponen lain. Distribusi daya, mendistribusikan daya listrik dari power supply dan komponen ke komponen. RAM, Random Access Memory, memori sementara menyimpan data yang sedang digunakan oleh CPU. Akses cepat, data dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Hilang saat mati, data hilang ketika komputer dimatikan. Cara kerja hard disk, menyimpan permanen, menyimpan data secara permanen. Akses lambat, lebih lambat daripada RAM dalam mengakses data. Kapasitas besar, dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Cara kerja power supply, sumber daya mengubah arus listrik dari stop kontak menjadi daya yang dapat digunakan oleh komputer. Distribusi daya, mendistribusikan daya ke berbagai komponen melalui motherboard. Cara kerja monitor, tampilan visual, menampilkan output dari komputer dalam bentuk gambar atau teks. Menerima sinyal video dari VGA card. Cara kerja VGA card, prosesor grafis, mengelola data grafis untuk ditampilkan pada monitor. Memori grafis, menyimpan data grafis sementara. Percepatan grafis, meningkatkan kinerja grafis untuk game atau aplikasi multimedia. Cara kerja soundcard, prosesor audio, mengolah data audio untuk menghasilkan suara. Output audio menghasilkan suara melalui speaker atau handphone. Input audio menerima sinyal audio dari mikrofon atau perangkat input audio lainnya. Berikut adalah beberapa rekomendasi software untuk multimedia. Untuk pengeditan video ada Adobe Premiere Pro, memiliki banyak fitur dan alat untuk menghasilkan video berkualitas tinggi. Ada Final Cut Pro X untuk pengeditan video khusus untuk pengguna Mac, memiliki antarmuka yang intuitif dan banyak fitur untuk pengeditan video profesional. Ada DaVinci Resolve, software pengeditan video gratis yang menawarkan banyak fitur profesional cocok untuk pemula dan pengguna yang mahir. Untuk pengeditan foto itu ada Adobe Photoshop, software pengeditan foto profesional yang penuh populer, memiliki banyak fitur dan alat untuk mengedit foto dengan presisi. Kemudian ada GIMP, software pengeditan foto gratis dan open source yang powerful, cocok untuk pengguna yang ingin memiliki kontrol penuh atas pengeditan mereka. Kemudian ada Snapseed, aplikasi pengeditan foto mobil gratis dari Google dengan banyak fitur dan filter. Kemudian ada VSCO, aplikasi pengeditan foto mobile populer dengan banyak filter
Kemudian ada pemutar media. VLC Media Player, memutar media gratis yang dapat memutar berbagai format file audio dan video. Ada JOM Player, pemutar media gratis yang dapat memutar berbagai format file audio dan video, serta memiliki banyak fitur tambahan seperti subtitle dan perekaman layar. Kemudian ada Windows Media Player, pemutar media default di Windows yang dapat memutar file audio dan video dalam format yang umum digunakan. Kemudian ada perekam layar. Ada OBS Studio, software perekam layar gratis dan open source yang powerful, cocok untuk streaming game, membuat tutorial, dan merekam video lainnya. Kemudian ada Bandicam, software perekam layar berbayar dengan banyak fitur untuk merekam game, membuat tutorial, dan merekam video lainnya.